Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke lokasi longsor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam operasi pencarian korban. Dalam kesempatan ini, selain mengapresiasi tim SAR, Mendagri juga memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang berada di lokasi longsor. Selain penanganan pencarian korban, penanganan warga yang terdampak juga telah dipersiapkan, mulai dari disediakannya hunian sementara maupun hunian tetap. Penanganan di sini berlangsung cukup baik, sistematis, terorganisir dengan sangat baik, kekuatan juga cukup, ya, logistik juga cukup, sudah ada yang ditemukan wafat, ya, dan ada yang 5 lagi yang belum ditemukan. Nah, ini waktunya diperpanjang 3 hari. Kita doakan mudah-mudahan yang 5 lagi dapat segera ditemukan. Mendagri juga menginstruksikan agar semua pemerintah daerah melakukan pemetaan lokasi rawan bencana alam, mengingat curah hujan yang tinggi berpotensi masih terjadi hingga akhir tahun. Sejak dimulainya pencarian korban pekan lalu, tim SAR telah menemukan 18 korban meninggal dunia. Tim SAR kini masih mencari 5 korban lainnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang kemarin mengecek lokasi longsor di Cilacap menemukan adanya cekungan alam yang rentan longsor. Menteri PU mendatangi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu siang. Begitu tiba, Dodi langsung mengecek titik-titik longsor. Dalam kunjungannya, Dodi menemukan adanya cekungan alam yang menyebabkan longsor bila curah hujan tinggi. Warga di lokasi sekitar pun akan dievakuasi ke tempat yang aman. Airnya ngerembes keluar dan membuat longsoran ini. Nah, ke depan setelah proses sarna selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janjian sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan. Pemirsa, Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk gabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak menjadi teroris. Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, tahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Sementara polisi ungkap modus perekrut anak-anak dan pelajar untuk masuk ke dalam kelompok teroris. Para pelaku melakukan propaganda melalui media sosial. Dan berikut modus dari para pelaku. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis.
Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Pemirsa, maraknya bullying dan kejahatan melalui media sosial membuat orang tua khawatir. Banyak di antaranya yang memperketat pengawasan pada anak-anak mereka. Dan berikut sejumlah tips orang tua dalam mengawasi anaknya. Sebagai orang tua harusnya lebih mengawasi anak ya, apalagi zaman sekarang kan game online udah ngeri juga ya. Ada kemarin juga sempat lihat berita ada abang sampai menikam adiknya gara-gara Roblox. Itu kan lebih bahaya lagi kan. Itu segitu masih kecil, apalagi kalau yang udah besar yang kayak kemarin kasus yang sampai dia jadi teroris gitu ya. Mungkin dari orang tuanya lebih agak perhatian lagi kayaknya. Jadi biar anak nggak semakin jauh. Efek gadget tuh emang ini sih mungkin lebih dibatasi aja kali. Dan kalau bisa ya yang game-game yang kayak begitu tuh pemerintah tindak lanjutilah biar jangan sampai ada kejadian-kejadian selanjutnya yang lebih parah dari sekarang gitu. Saya sih bisa ngawasin dari dia main handphonenya apa aja di dalam isinya, terus dibatasin. Dari main handphone, berteman di luar pun saya juga batasin. Dicek aja terus sebagai orang tua. Nggak terlalu mentang-mentang dia udah dewasa, saya babasin aja. Apa yang dia lakuin terserah, nggak mau diperhatiin, nggak sih. Aku selalu dipantau terus anak-anak walaupun udah besar. Kalau saya sih mengawasi anak, apalagi anak saya SMA juga kayak anak laki kelas 3. Itu pasti saya cek tuh semua handphonenya tuh, semuanya. Terus sama pin-pinnya pasti saya tahu semua. Terus sama game-gamenya dia mainin apa. Terus sama kalau dia mau main, mau nongkrong, saya harus tahu tuh kemana gitu kan. Jam berapa dia pulang gitu aja sih. Pengawasannya kalau anak laki saya sih lebih protek kayaknya. Jadi takut, memang banyak sih ya sekarang bully apa segala macem gitu kan. Itu aja sih, pokoknya semuanya yang dia ada di handphone dia tuh saya harus tahu gitu. Resmikan Rumah Sakit Canggih di Solo, Presiden Prabowo meminta warga Indonesia tak lagi berobat ke luar negeri. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews.